Ya, keseriusan pemerintah untuk menangani aksi premanisme yang kemudian ini berkedok organisasi masyarakat ini sudah terbukti dengan terbentuknya Satgas Penanganan Premanisme pemirsa yang sudah efektif ya sejak tanggal 6 Mei 2025 lalu. Nah, pertanyaannya apakah sesuai dengan harapan publik bahwa nanti premanisme akan berhasil diberantas dengan adanya Satgas ini? Seberapa efektif sebenarnya? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Di sebelahnya juga sudah ada Pak Trubus Rahadiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Makasih, Baik. ya. Nanti juga akan bergabung pemirsa bersama kami Ahmad Riza Patria yang merupakan politikus Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga akan bergabung melalui sambungan Zoom pemirsa nanti bersama kami. Kita akan coba sapa. Selamat malam Pak Wamen. Ya ini tahu. Baik, selamat malam Pak Wamen. Tahu. Ya gimana? Baik. Halo? Baik, sudah tersambung bersama kami. Terima kasih sudah berkenan untuk kemudian meluangkan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam, Bang Riza. Mungkin saya akan awalnya bertanya terlebih dahulu. Ini Satgas sudah terbentuk dan juga sudah efektif begitu ya di tanggal 6 Mei 2025 kemarin. Nantinya ini cara kerjanya akan seperti apa Bang Riza? Apakah nanti akan fokus terhadap aksi premanisme di jalanan mengingat pihak kepolisian ini juga sudah mengamankan lebih dari 3.000 begitu ya, atau mungkin nanti akan ada investigasi mendalam yang berujung pada regulasi dan juga bahkan pencabutan izin ormas jika mereka tidak sesuai dengan ketentuan atau melakukan tindakan premanisme? Bang Riza. Ya jadi yang pertama, negara punya tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa negara itu harus aman, harus damai, harus tentram, harus nyaman. Itu tugas negara yang diwakili oleh pemerintah. Pemerintah punya tanggung jawab tersebut. Sekali lagi pemerintah harus memastikan negaranya aman, damai, nyaman, bahkan bisa mesejahterakan dan bisa membuat masyarakatnya bahagia. Itu tugas negara yang diemban oleh pemerintahan. Pemerintahan tingkat pusat, provinsi, maupun daerah kabupaten sampai tingkat bawah. Itulah tugas negara. Jadi sekali lagi, negara di pemerintahan itu memberi tugas keamanan kepada Polri, ya, dibantu oleh TNI dan unsur-unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan dan juga karakter masyarakat. Jadi saya kira itu yang paling utama, negara harus memastikan aman, nyaman, damai. Dan terkait dengan adanya premanisme, maraknya premanisme, itu menjadi tugas pemerintah yang diwakili oleh aparat negara, aparat keamanan, agar premanisme yang ada di tanah air tidak boleh tumbuh, ya, apalagi mengganggu kehidupan bermasyarakat berbangsa. Jadi tidak boleh adanya premanisme. Apabila ada premanisme yang melakukan kekerasan, anarkis, atau kegiatan-kegiatan pemerasan dan kegiatan-kegiatan lainnya, tentu harus diberantas, harus diatasi, harus ditangani oleh aparat keamanan yang ada di daerah tersebut, di lingkungan tersebut. Terlebih kita ingin menjadi sebuah bangsa yang segera bangkit, yang segera maju. Tentu investor juga ingin Indonesia ini harus kondusif, politiknya kondusif, keamanannya juga kondusif, dan nyaman untuk berinvestasi. Terlebih bagi masyarakat atau pihak-pihak pengusaha umpamanya tidak ingin usaha-usahanya diganggu oleh sekelompok masyarakat yang mengganggu proses jalannya usaha, seperti adanya premanisme. Bagi pengusaha tidak ingin ganggu dan bagi seluruh masyarakat yang ada. Jadi saya kira sudah menjadi komitmen pemerintah dan kita semua agar tidak boleh adanya gangguan keamanan, gangguan kenyamanan di seluruh wilayah tanah air. Dan negara akan hadir
memastikan itu semua. Apabila ada kelompok-kelompok tertentu, feminisme dan sebagainya, tentu ini harus diatasi, ditangani, diberantas. Tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. Karena mereka juga anak bangsa, mereka juga warga negara bangsa yang harus diberikan pelajaran, harus diedukasi, dan dicarikan solusinya dalam rangka menjalani kehidupan masing-masing. Baik Bang Riza, kita apresiasi ya karena negara sudah berupaya untuk hadir untuk menciptakan keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakatnya, tapi tentu kita juga sebagai masyarakat ini perlu tahu Bang Riza, ini fokus pemerintah ini sebenarnya dalam Satgas ini untuk pemberantasan premanisme ini sebenarnya seperti apa? Langkah yang akan dilakukan seperti apa Bang Riza? Ya, langkah-langkah yang diambil tentu yang pertama harus dengan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang ada. Ya, aparat keamanan punya cara-cara, ya, punya intelijen, punya satgas, punya personil di setiap wilayah, ya, punya data, bahkan punya data siapa-siapa warga yang disinyalir merupakan bagian dari kelompok premanisme dan melakukan kegiatan-kegiatan yang semena-mena, sewenang-wenang, melakukan kegiatan pemerasan dan sebagainya. Ini tentu akan diberantas ya. Saya kira ini pertanda yang baik, pemerintah punya komitmen baik agar seluruh masyarakat di Indonesia ini bisa tinggal dengan nyaman dan tidak boleh ada premanisme dimanapun di tanah air ini. Dan yang lain, tapi juga kita, pemerintah akan mencarikan solusi bagi seluruh warga yang menjadi preman selama ini agar mendapatkan pekerjaan yang juga layak, yang baik, bukan dengan cara-cara premanisme. Baik, tentu solusi itu yang kita harapkan. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi sudah disinggung ya oleh Bang Riza, Polri ini memiliki keleluasaan untuk melakukan penindakan tersendiri gitu, memiliki cara-cara khusus. Apa yang dilakukan? Karena kita ketahui bahwa Polri ini kan sebenarnya untuk menangani premanisme sudah dilakukan sejak dulu. Tapi apa yang spesial dengan adanya Satgas ini? Begini ya, kita membedakan antara pemberantasan premanisme dengan paling tidak dua ya, sebab apa akar premanisme itu juga dibahas. Kemudian kenapa premanisme itu marak. Nah sekarang ini yang kita tangani adalah kenapa premanisme yang marak. Ya. Dulu premanisme itu pertama kali premanisme yang kecil-kecilan tuh, yang malah kecil-kecilan di parkiran dan sebagainya. Tetapi itu berkembang tuh menjadi di tempat proyek juga terjadi pemalakan. Yang dulunya hanya segerombol orang, satu atau berapa kelompok, sekarang sudah banyak sekali karena melibatkan ormas. Ormas dari LSM itu ngaku dari persatuan masyarakat yang untuk kedaerahan itu kemudian justru mencari-cari jatah dari perusahaan-perusahaan. Bahkan sekarang terakhir itu yang terjadi di mana di Cilegon atau mana itu kemarin ya, Kadin sampai terlibat kayak gitu. Itu berarti ya premanisme itu menjelma yang tadinya itu cuman kecil-kecilan, sekarang juga melibatkan LSM dan kemudian bahkan suatu kekuatan yang besar itu jabat yang resmi, dan itu sangat mengganggu ketertiban ekonomi nasional, bukan hanya mengganggu keamanan saja gitu. Nah, teori ini memberantas ya premanisme itu, apapun bentuknya itu tadi. Paling sedikit itu ada 5 strategi. Yang nomor 1 adalah menghilangkan akar timbulnya itu, yaitu karena ekonomi, maka harus diperbaiki adanya perbaikan ekonomi dan lapangan kerja. Dan kemudian ada yang kedua ada pembinaan. Pembinaan itu pembinaan pada orang-orang yang berpotensi menjadi preman ataupun pembinaan pada orang-orang yang bekas menjadi preman yang kemudian bisa disadarkan. Yang ketiga adalah pencegahan. Pencegahan itu dilakukan mencari tempat yang rawan, harus dikasih pos dan sebagainya dan patroli. Kemudian rakyat setempat juga harus mempunyai efek membantu gitu. Yang keempat adalah penindakan. Nah, penindakan itu bertahap. Kalau kegiatannya itu masih gangguannya itu masih kecil-kecilan ya, belum merasakan, itu cukup dengan aparat tadi ya, dengan kegiatan patroli kemudian kegiatan lain-lain yang biasa lah, pembinaan oleh Babin Kamtipmas dan sebagainya, itu meliputi pembinaan, pencegahan juga itu. Kalau itu masih dalam kegiatan situasi masih manageable gitu ya. Tapi begitu situasi agak rawan sedikit. Kalau dalam strategi polisi itu ada yang namanya kegiatan yang ditingkatkan. Artinya kegiatan yang ditingkatkan itu
ada suatu sasaran-sasaran, program-program atau perencanaan khusus untuk melakukan kegiatan itu secara lebih intensif. Baik. Nah, terakhir apabila itu sudah masif seperti sekarang ini, barulah itu di launching namanya operasi. Yang namanya operasi itu adalah suatu kegiatan operasional untuk titik beratnya adalah untuk represif ya. Tetapi di dalamnya juga mengandung juga bagaimana intelijennya, kemudian ada unsur pembinaannya juga ada. Tapi yang namanya operasi itu adalah suatu kegiatan yang tertentu waktunya, tidak mungkin sepanjang masa, yang dibiayai dengan biaya khusus, dengan target khusus gitu ya. Dan menggabungkan kekuatan-kekuatan itu tidak hanya unsur polri saja, tetapi termasuk yang unsur yang lainnya dimasukkan satu menjadi satgas. Baik. Itulah kira-kira itu. Jadi sekarang ini kenapa dibentuk itu tadi ya, karena udah terlalu masif kan. Bahkan negara bukan hanya polisi sendiri, Kapolri kan membuat itu ya, operasi itu. Tidak pandang bulu. Bersinergi untuk melakukan pemberantasan itu begitu ya, Pak Arianto. Kalau menurut saya itu tanggung jawab Kapolri sebenarnya itu. Oke, lebih ke polisinya bukan bersinergi. Ya? Jadi Pak Kapolri sebagai tanggung jawab dia bikin operasi itu. Tapi pemerintah sebagai tanggung jawab itu karena sudah mengancam negara, dia bikin satgas itu tadi. Nah, itu. Baik, saya ke Pak Trubus. Trubus, kalau Anda melihat statement begitu ya dari Bang Riza dan juga Pak Arianto, sebenarnya kalau ingin memberantas dari akar rumput seperti yang tadi sudah dimention oleh Pak Arianto, ini kita harus mulai dari mana? Melalui kacamata Anda sebagai pengamat kebijakan publik begitu ya? Iya, yang harus dilakukan pertama tentu dari political will. Negara sudah berkehendak untuk memberantas premanisme, maka lahirlah Satgas. Nah, cuman yang kedua menurut saya ini ada dua hal. Pertama sisi preventif. Nah, yang preventif ini belum dilakukan, tapi yang kedua baru ke penindakan. Nah, penindakan juga baru dilaksanakan yang tangkap-tangkap itu kan penindakan namanya. Tetapi yang ketiganya yang tindak lanjut belum. Tindak lanjutnya setelah ditangkap mau diapain? Kan ini kan harus ada penjelasan. Artinya publik sampai hari ini melihat bagaimana Satgas itu bisa mencakup itu semua. Tapi kalau hanya pada konteks penindakan saja, memang jangka pendek aman. Nah, kalau konteksnya keamanan, ini kan persoalan bukan persoalan keamanan. Tadi disinggung sama Pak Arianto, adalah di situ ada akar persoalan. Nah, akar persoalan kan tadi disebut ekonomi. Nah, karena itu dalam kebijakan publik adalah bagaimana kemudian pemerintah membuat semacam rancang bangun, kedepannya harus diberikan seperti apa. Ketika ini sudah mereka sudah ditangani artinya. Nah, kemudian yang lebih rumit lagi sebenarnya premanisme ini kan istilahnya itu vigilanti itu ini main hukum sendiri selama ini kan. Jadi dia melakukan kekerasan, pemalakan, macam-macam. Tapi di antara mereka juga nggak ada yang istilahnya nggak melakukan kekerasan itu. Hanya oknum begitu ya? Hanya oknum. Pokoknya dia ngerombol-ngerombol. Kemudian ada yang berbau ormas menggunakan seragam, tapi juga enggak gitu kan. Nah, ini yang harusnya pemerintah juga melakukan mapping sosial secara ketat agar di dalam penanganannya nanti itu tidak keliru. Karena kalau enggak nanti bisa campur baur semua harus ditangani seolah-olah semua preman. Nah, ini kan juga harus dilihat dan kalau di negara-negara lain seperti ngambil di Jepang misalnya sudah berhasil, Jepang itu sudah dikuasai Yakuza, Mbak. Tapi dengan pendekatan yang penegakan hukum dan ekonomi selesai gitu. Tapi di negara-negara lain di Brasil atau di Eropa Latin itu banyak nggak berhasil karena memang sulitnya di akar persoalan itu yang tidak ditangani. Nah, untuk Indonesia saya mengharapkan adalah ada tindak lanjut dari Satgas ini. Kalau hanya Satgas dibentuk dalam konteks hanya sekedar penindakan, merazia, cukup saat dirazia jangan sampai nanti muncul lagi, Mbak. Kan ini sudah berulang kali dilakukan. Dan jangan segala sesuatu muncul di publik terus negara hadir dengan membentuk namanya Satgas seolah semua selesai. Karena solusi. saat ini tengah disorot begitu ya? Lagi disorot. Sementara publik juga dalam kondisi mengeluh sekali sekarang di publik. Karena mereka yang di pasar-pasar kan ada preman pasar itu, Mbak. Yang kerjanya minta-minta terus ke pasar itu kan sampai ratusan. Nah, itu yang menjadi jengkel publik itu sebenarnya kan itu. Gitu. Itu yang kemudian ditunggu oleh publik juga. Karena saat ini sudah banyak unsur yang kemudian terlibat begitu ya. Dari TNI Polri, kemudian juga ada BAIS, ada BIN juga. Efektif apa nantinya Satgas yang kemudian ini sudah dibentuk oleh pemerintah dan pengawasannya nanti akan seperti apa? Tapi dijawab usai jeda, Pak Trubus, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.